Di sini ini puter giling yang untuk kembali ya. Misalkan si suami nggak inget-inget pulang ya, ingetnya kepada pelakornya. Ini si istri seperti foto ini, seperti ini ada dua foto. Boleh saja dunia sudah berada di ambang digitalisasi secara menyeluruh, tapi urusan spiritual tetap menjadi sisi yang menarik. Juga soal puter giling yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Ritual ini tak lekang bahkan oleh revolusi digital yang melanda dunia. Tapi seperti apa praktek puter giling yang dipercaya jauh lebih ampuh? Benarkah mampu mengembalikan suami-suami yang berada di dalam pelukan pelakor? Berikut ini praktek puter giling yang biasa dilakukan paranormal kondang Eyang Rati. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke Padepokan Eyang Ratih yang adem, lalu mengajak tim ganjil misteri menuju sebuah sudut padepokan. Di sana terlihat ada sejumlah bejana yang sudah berisi air. Tampak pula beberapa sesaji yang sudah tersedia di atas tampah. Dan berikut ini ritual puter giling yang dilakukan paranormal kondang Eyang Ratih untuk mengembalikan cinta yang hilang lalu ditarik kembali. Kita akan menuju tempat di mana kita akan melaksanakan cara-cara daripada puter giling. Ya. Di sini ini puter giling yang untuk kembali ya. Misalkan si suami nggak inget-inget pulang ya, ingetnya kepada pelakornya. Ini si istri seperti foto ini, coba. Seperti ini ada dua foto. Tentunya yang satu fotonya istri, yang satu fotonya suami. Kita satukan ya. Diraja dulu, kita gulung. Kemudian kita gulung seperti ini ya. Pakai benang tridatu. Benang tridatu itu benang 3 warna. Hitam, putih, dan merah, itu tridatu. Kemudian kita akan lemparkan ini ke kuali atau wajan. Di dalam wajan ini ada air pertemuan, air payo atau muara. Satu dupa yang begini ini ukurannya 1 jam ya, yang panjang ini 1 jam. Dan di sini banyak sekali puter giling, sampai 8 orang ya. Rata-rata mereka kepingin suaminya balik,
kepingin anaknya balik ya, kepingin rumah tangganya terang kembali. Banyak ubo rambe alias tata urutan lengkap dengan sesaji yang harus disiapkan untuk sebuah ritual puter giling. Tapi yang paling utama adalah air tempuran atau air pertemuan antara arus sungai dan laut. Lalu, selain air tempuran, apa saja perlengkapan untuk puter giling? Ya mungkin dia dengan nyiru, ya, dengan air tempuran, ya, air laut yang ketemu dengan air sungai, digoreng, terus ada kuali, ya, jadi banyak puter giling itu banyak sebetulnya. Yang geluti hanya nyiru dan kuali yang sudah diraja, kemudian dipakai air laut dan air sungai pertemuan atau yang disebut dengan muara. Dan di sini foto kedua belah pihak, misalkan si suami ini ninggalkan istrinya nih, ya. Fotonya kita rajah, ya. Istrinya juga kita rajah, kita satuin. Terus kita panggil-panggil dong tentunya biar dia ingat pada istrinya, ya. Allahu alam. Banyak yang sudah berhasil. Setelah bejana tersedia, terisi air tempuran serta gulungan foto pasangan yang ingin disatukan, rupa-rupa sesaji juga mesti disiapkan. Ada bubur sengkolo, bubur poncowarno, sirih pinang, serta pisang raja. Ditambah yang lain, sesaji yang dibutuhkan adalah jajanan pasar serta sejumlah buah. Di sini harus ada sirih pinang, ada bubur sengkolo dan bubur pancowarno. Ya, bubur sengkolo putih ditumpuk merah, merah ditumpuk putih, itu sengkolo. Terus bubur pancowarno hitam, putih, merah, kuning dan hijau, itu pancowarno. Panco berarti 5 warna, ya. Dan di sini ada pisang raja, dan di sini ada bunga, di sini ada sirih pinang, dan di sini ada pisang raja. Terus di sini ada jajan pasar. Di sini juga ada buah-buahan. Jadi setiap 2-3 hari sekali kita mesti mengganti sesaji, ya. Siapapun dia, kita harus roh itu ada, ya. Roh itu ada, cuma dia tidak berbadan raga, ya. Nah, ini Mas Ibu akan memutar setelah Eyang Ratih mantrai, ya. Setelah Eyang mantrai, dia sampai nunggu ini habis, nanti ganti yang satunya. Yang ini foto yang sudah digulung, dia akan diputar dengan muslim, gitu loh. Ini dengan akbar. Sekarang saya akan mantrai, ya. Ini sebentar lagi, setelah mantra selesai dia akan muter. Puter giling menjadi ilmu langka yang tidak banyak orang bisa melakukannya. Lalu, benarkah ada sesaji air ketuban untuk melancarkan ritual puter giling ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Salah satu tampah berisi sesaji ditujukan untuk berkomunikasi dengan kakang kawah Adi Ari-Ari. Inilah saudara kembar yang bersifat spiritual yang dimiliki semua orang. Saudara kembar itulah yang pada saat-saat tertentu dipanggil untuk membantu menyelesaikan problematika. Kalau ini untuk kakang kawah Adi Ari-Ari itu, setiap orang punya saudara kembar ya. Saudara kembar yang bareng lahir sedina sungi. Artinya saudara kembar dia kan ada dalam badan dia. Itu kita panggil, kita aktifkan. Ya, setiap orang. Ya, makanya kalau ada namanya plasenta atau ari-ari, kalau dulu waktu kita lahiran anak-anak kecil kan suka ditanam tuh. Itu saudara kembar kita sebetulnya. Buah ini juga kita nggak boleh sembarang milih buah ya. Kita sesaji ini kita berikan pada leluhur, kita menghormati karena mereka kebanyakan kalau sudah tanpa raga itu sudah tidak makan daging ya, nggak, yang diserap hanya sarinya doang gitu loh ya. Jadi kayak jajan pasar kita bikin kadang kopi ya. Wajan atau bejana yang akan diisi air kemudian diaduk secara berputar dan memiliki peranan yang cukup vital. Sebab di permukaan wajan itulah ditulis rajah tertentu yang akan menyatu dengan semua perlengkapan dan mantra yang dibacakan Eyang Rati. Di sini akan Eyang terangkan. Kalau ini tadi, kalau itu tadi adalah memanggil. Nah kalau ini mengembalikan karena ini adalah tolak balik untuk pelakor-pelakor. Rajanya pun berbeda. Tapi yang pelakor-pelakor biasanya karena materi itu sebentar. Saya batasi hanya 7. Ya, kalau lebih daripada 7 saya udah gempor, mata udah nggak kuat lagi. Karena kan kita harus baca mantra, harus ngaduk ya. Makanya ini anak-anak padepokan yang setia ini selalu dia muter-muter ya, yang hanya baca mantranya. Praktek puter giling memang sudah lama ditinggalkan para spiritualis. Para dukun memilih cara-cara praktis yang bersifat instan sehingga hanya paranormal tua atau mereka yang masih menganut kebatinan lama yang memakai ini. Cara-cara orang dulu ini sudah langka, sangat amat langka. Zaman Gajah Mada ya, seperti ini telepatinya. Jadi kalau sekarang kan hipnotis. Kalau dulu maraknya gendam, justru kalau gendam itu ada mantra, ya bisa linglung orang gitu. Lah kalau hipnotis kan mempengaruhi dari otak kecil, otak besar itu aja. Dipercaya memiliki daya gempur yang hebat, tidak semua dukun mampu melakukan puter giling. Lalu, berapa lama khasiat ilmu ini bisa dirasakan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berasal dari khazanah spiritual kuno, puter giling diyakini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dibanding ilmu lain. Apalagi dibutuhkan ketebalan batin
untuk bisa mempraktekkan ilmu ini. Ritual-ritual sebelum menjalankan puter giling juga tidak mudah, termasuk menjalani puasa yang tidak biasa. Selain itu, juga dibutuhkan kemampuan menembus dinding mistik untuk bisa berkomunikasi dengan para leluhur. Puter giling sendiri itu karena kita memakai kebudayaan leluhur. Tentunya ada ngatur piuning, ada sesaji. Ngatur piuning itu kita memberitahu ke leluhur ya. Ada sesaji. Mungkin jajan pasar ya. Terus buah-buahan ya. Bubur sengkolo, bubur pancawarno seperti itu. Kalau aku bilang lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat puter giling karena puter giling itu langsung kita kerjakan dan kita baca mantra dan pembukaannya pun ada puasa. Jadi ada jaringannya gitu loh. Nah, kalau lain-lainnya kan cuma telepati, meditasi, membayangkan pikiran orang gitu kan. Gitu. Kalau puter giling tidak. Karena jauhnya bermil-mil pun itu bisa. Untuk memisahkan hati, misalnya saja suami yang terpikat wanita lain, dibutuhkan pula tumpeng ambyar. Selain untuk sesaji, tumpeng itu juga menjadi simbol cinta terlarang sang suami yang ambyar dan kembali ke istri sahnya. Itu kita harus puter gilingnya memisahkan. Raja kualinya pun berbeda ya, berbeda dan isi raja dari fotonya pun berbeda. Terus terakhir kita harus pakai tumpeng ambyar. Tumpeng ambyar artinya membubarkan ya, dan itu ayam cemani ya, ingkungnya ayam cemani, dan itu untuk ngunci agar si pelakor tidak balik lagi dengan suaminya. Eyang Ratih biasanya membutuhkan waktu 2 pekan agar pengaruh puter giling bisa dirasakan. Atau jika memang masih belum ngefek, akan ditambah hingga 21 hari, 30 hari, atau yang terakhir 40 hari. Dalam hitungan 7 hari aja udah oke ya. Tetapi ada juga yang lambat sampai 21 hari ya, kita tambah lagi 7 hari lagi. Kalau sudah 40 hari nggak bisa ya saya yang mundur. Berarti orang ini mempunyai sesuatu ya. Ada pertahanan, ada bentengnya. Tetapi saya perjanjian sama orang ini cuma 14 hari. Jadi kalau memang dia tidak tergetar sama sekali ya saya tambahin frekuensinya gitu loh. Jadi gimana caranya orang ini bisa kesetrum? Tradisi puter giling menjadi fenomena menarik karena mulai langka meski tetap lestari di tengah revolusi digital. Inilah kekayaan leluhur yang dimiliki Indonesia. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.